Selamat pagi, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi tentang penjualan konsinyasi. Nah, yang pertama dari definisinya. Secara definisi, penjualan konsinyasi merupakan suatu perjanjian antara dua pihak di mana salah satu pihak sebagai pemilik barang menyerahkan barangnya kepada pihak tertentu untuk menjualnya dan kemudian akan mendapatkan komisi tertentu. Nah, pihak pemilik barang ini disebut consignor, sementara pihak yang dititipi atau menjual barang disebut dengan consignee. Penjualan konsinyasi memiliki beberapa karakteristik. Yang pertama yaitu barang-barang konsinyasi harus dilaporkan sebagai persediaan oleh pengamanat karena hak milik atas barang-barang konsinyasi masih berada di tangan pengamanat. Yang kedua, pengiriman barang-barang konsinyasi tidak mengakibatkan timbulnya pendapatan dan tidak boleh dipakai sebagai kriteria untuk mengakui timbulnya pendapatan, baik bagi pengamanat maupun bagi komisioner, sampai barang dagangan dapat dijual kepada pihak ketiga. Yang ketiga, consignor tetap bertanggung jawab sepenuhnya terhadap semua biaya yang berhubungan dengan barang-barang konsinyasi sejak saat pengiriman sampai dengan saat komisioner berhasil menjual barang tersebut kepada pihak ketiga, kecuali ditentukan lain dalam perjanjian di antara kedua belah pihak. Dan yang terakhir, komisioner dalam batas kemampuannya memiliki kewajiban untuk menjaga keamanan dan keselamatan barang-barang komisi yang diterimanya itu. Mengapa sih banyak pelaku usaha yang menerapkan sistem penjualan konsinyasi? Hal ini karena penjualan konsinyasi memiliki kelebihan yang dipilih oleh para pelaku usaha. Namun, sama halnya dengan sistem atau metode atau cara lain, penjualan konsinyasi juga memiliki kelemahannya sendiri. Nah, yang pertama yang akan kita bahas yaitu kelebihan dari penjualan konsinyasi ini. Nah, kelebihan dari penjualan konsinyasi bagi pemilik produk atau consignor yaitu memperluas pasar dan menghemat biaya promosi, menghemat SDM dan biaya pelayanan, dan yang terakhir fokus terhadap produknya. Kemudian, kelebihannya bagi penjual atau penyalur atau consignee yaitu dapat keuntungan tanpa mengeluarkan modal. Kemudian, resikonya kecil dan display produknya bertambah. Nah, itu dia kelebihannya. Selanjutnya, kelemahan dari penjualan konsinyasi. Nah, yang pertama, bagi pemilik produk atau consignor, yaitu resiko kerugian, kemudian promosi tidak sesuai, dan yang terakhir, uang tidak dapat langsung diterima. Nah, sedangkan bagi consignee, keuntungan dapat diperhitungkan dari berapa banyak barang yang dijual. Tetapi, jika memang tidak banyak produk yang terjual, maka penjual juga tidak rugi karena consignor bisa saja menarik produk tersebut. Selanjutnya ada akuntansi untuk konsinyasi. Akuntansi untuk konsinyasi dari pihak yang melakukan transaksi dibagi menjadi dua, yaitu akuntansi untuk pengamanat serta akuntansi untuk komisioner. Baik komisioner maupun pengamanat dapat melakukan pencatatan dengan dua metode, yaitu metode laba terpisah dan metode laba tidak terpisah. Untuk akuntansi pengamanat, transaksi yang dicatat oleh pengamanat adalah yang pertama, pengiriman barang konsinyasi, yang kedua, pembayaran biaya angkut, dan ketiga, penerimaan laporan penjualan dari komisioner, serta yang keempat, penerimaan kas hasil penjualan dari komisioner. Lalu akuntansi untuk komisioner, transaksi yang dicatat ialah yang pertama, pembayaran yang berhubungan dengan kegiatan komisioner, penjualan barang komisi, pengiriman laporan penjualan ke pengamanat, serta pembayaran kas pengamanat. Lalu, metode pencatatannya yang pertama ada metode laba terpisah. Metode ini di mana laba atau rugi yang berasal dari penjualan konsinyasi dicatat terpisah dengan laba atau rugi dari penjualan reguler. Lalu ada metode laba tidak terpisah. Metode di mana laba atau rugi yang berasal dari penjualan konsinyasi tidak terpisah dengan laba atau rugi penjualan reguler. Selanjutnya ada akuntansi untuk barang tersisa.
Bila hal ini terjadi, maka perlu memperhatikan. Yang pertama, hanya barang yang terjual saja yang dilaporkan oleh komisioner ke pihak pengamanat. Yang kedua, ongkos angkut dibebankan secara proporsional ke barang konsinyasi. Dan yang ketiga, pengamanat harus mencatat berapa harga pokok yang melekat pada barang konsinyasi yang belum terjual. Nah, di sini ada sistem operasi penjualan konsinyasi. Yang pertama itu, beban-beban pengeluaran komisioner yang akan ditanggung oleh pengamanat. Yang kedua, kebijaksanaan harga jual dan syarat kredit yang harus dijalankan oleh komisioner atas instruksi dari pengamanat. Yang ketiga, komisi atau keuntungan yang akan diberikan oleh pengamanat kepada komisioner. Lalu yang keempat, laporan pertanggungjawaban oleh komisioner kepada pengamanat yang dilakukan secara berkala atas barang-barang yang sudah terjual dan pengiriman uang hasil penjualan tersebut. Lalu yang kelima, after sales service atau garansi yang harus ditanggung oleh pengamanat atas barang-barang yang telah dijual oleh komisioner. Lalu yang keenam, ada hal-hal yang dianggap perlu oleh kedua belah pihak. Nah, di sini ada sistem operasi penjualan konsinyasi. Yang pertama itu, beban-beban pengeluaran komisioner yang akan ditanggung oleh pengamanat. Yang kedua, kebijaksanaan harga jual dan syarat kredit yang harus dijalankan oleh komisioner atas instruksi dari pengamanat. Yang ketiga, komisi atau keuntungan yang akan diberikan oleh pengamanat kepada komisioner. Lalu yang keempat, laporan pertanggungjawaban oleh komisioner kepada pengamanat yang dilakukan secara berkala atas barang-barang yang sudah terjual dan pengiriman uang hasil penjualan tersebut. Lalu yang kelima, after sales service atau garansi yang harus ditanggung oleh pengamanat atas barang-barang yang telah dijual oleh komisioner. Lalu yang keenam, ada hal-hal yang dianggap perlu oleh kedua belah pihak. Next, ada beberapa hal yang bisa kamu pertimbangkan untuk mendapatkan konsumen yang tepat. Yang pertama itu ada usia. Tentukanlah rentang usia berapa yang akan dijadikan target market. Yang kedua ada pekerjaan. Perhatikanlah latar belakang pekerjaan apa yang dimiliki oleh target marketnya. Lalu yang ketiga ada pendidikan. Bagaimana latar belakang pendidikan calon konsumenmu penting untuk diketahui. Hal tersebut akan berkaitan dengan pengetahuan yang dimiliki oleh target marketmu, di mana hal tersebut bisa berdampak pada tinggi rendahnya penjualan barang dagangan. Yang keempat, ada pendapatan. Cari tahu pendapatan yang terima oleh target marketmu setiap bulan karena hal ini akan berkaitan dengan daya beli konsumen. Lalu yang kelima, ada status pernikahan. Amati status pernikahan calon konsumennya. Apakah produknya diprioritaskan untuk orang yang sudah menikah atau belum? Karena hal ini dapat mempengaruhi penjualan barang daganganmu. Lalu yang keenam ada gaya hidup. Perhatikan gaya hidup calon konsumenmu untuk mengetahui hobi atau barang apa saja yang biasanya dibeli. Yang ketujuh, ada sistem pencatatan penjualan yang rapi. Periksalah catatan penjualan yang ditulis oleh pihak penyalur, apakah sudah sesuai dengan standar yang kamu inginkan atau belum. Lalu ada kehati-hatian memilih penyalur. Kamu harus bisa memilih pihak penyalur yang bisa dipercaya untuk menitipkan barang daganganmu. Jangan sampai pihak penyalur membawa kabur atau tidak membayar uang yang seharusnya disetorkan dari hasil penjualan produk. Yang kesembilan, ada menjalin hubungan komunikasi yang baik dengan penyalur. Lalu yang ke-10, ada melakukan evaluasi rutin bersama penyalur. Kamu sebaiknya melakukan pengecekan rutin ke setiap toko yang dimiliki pihak penyalur minimal sebulan sekali. Kamu perlu memperhatikan jumlah produk yang berhasil dijual dan juga mengevaluasi produk yang belum laku terjual. Hal ini dilakukan agar kamu bisa memperbaiki kualitas barang jika memang belum sesuai. Dan yang terakhir adalah memberikan apresiasi terhadap penyalur.
Kamu juga sebaiknya memberikan penghargaan kepada pihak penyalur atas keberhasilan yang dilakukannya. Misalnya menambah komisi atau memberikan hadiah produk secara gratis. Mengapa demikian? Karena hal ini dapat meningkatkan kinerja pihak penyalur. Demikian presentasi yang dapat kami kelompok 3 sampaikan. Semoga dapat dipahami. Jika ada salah kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Terima kasih.